jalan di Nagari Kotokacia kita tinggalkan dan kita akan mengarah ke Nagari Alahan Mati. ALS biasanya melintas di jalur ini sekitaran pukul 3 sore rekan-rekan Sunak Minang. Kita masuk di Nagari Alahan Mati di Kecamatan Simpang Alahan Mati atau Simpati. Rekan-rekan Sunak Minang, Pasar Alahan Mati di Kecamatan Simpati, Pasaman. Almas yang udah tidur panjang. Nah, di sini pas kejadian air naik nih. Nah, ini puskesmas yang di depan kanan masih belum sempurna dibersihkan, masih banyak sampah. Cuman puskesmas tentunya masih beroperasi. Fasilitas kesehatan di Nagari Alahan Mati ini. Nah, kita sampai di Nagari Limokoto, tepatnya di depan puskesmas kumpulan antara Nagari Limokoto dengan Nagari Kotokacia, Kabupaten Pasaman atau di Kecamatan Bonjo. Posisi arah ke belakang ke Kota Bukit Tinggi ada sekitaran 50 kilo, ke Lubuk Sekaping kurang lebih 20 kilo, dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju Alahan Mati di Kecamatan Simpati, yang mana Alahan Mati 5 hari yang lalu mendapatkan musibah banjir bandang yang memakan korban jiwa 2 orang. Pasar Lamo Kumpulan. Nah, di depan sudah terlihat simpang Kumpulan dan 2 unit family trayeknya ke Bukit Tinggi dari Tapus Panti Rau. Sebagian ada yang dari Cebadak Simpang Tonang, Duokoto, Simpang Kumpulan. 2 unit family Putri Balkis. Belok kiri. Dan kita sampai di Pasar Impres Kumpulan, Kecamatan Bonjo, Pasaman. Akses Kumpulan Padang Sawah via Malampah, tentunya juga via Alahan Mati di Kecamatan Simpati. Pasar Kumpulan di sebelah kanan arah ke dalam. Keramaiannya pada hari Kamis 1 kali dalam seminggu. Jembatan. Airnya normal. Pukul 10.30 di 1 jam perjalanan dari Bukit Tinggi hingga sampai ke Kumpulan, Kecamatan Bonjo ini. Dari sini ke Alahan Mati kurang lebih 8 hingga 9 kilo, 7 hingga 8 kilo arah ke depan kita. Jadi akses ini akses alternatif Pasaman Timur dengan Pasaman Barat, atau jalan alternatif Bukit Tinggi Pasaman Barat via Malampah. Dan kita masuk di Nagari Kotokacia, yang mana Nagari Kotokacia ini juga terdampak banjir bandang di beberapa tempat atau jorong. Akses Simpang Ampe Panti via Kelok Patah Kuburan 2 kita nggak tahu udah bisa dilewati apa belum. Nah, ini 2 truk
barangkali belum ya, masalahnya truk masih via Malampah ya. Artinya ALS yang dari Ujung Gading berkemungkinan masih via ini Malampah atau Nagari Alan Mati atau Kota Kacia yang sedang kita lewati ini. Kita masih lanjut. Dari sini hingga sampai ke Nagari Simpang jalannya agak minim, artinya bidangnya kurang ya. Artinya kalau udah lewat truk yang ukuran besar agak kesulitan ya jika ketemu dengan truk lainnya. Jadi kita udah masuk di Nagari Kota Kacia, Kecamatan Bonju, Kabupaten Pasaman. Akses kumpulan padang sawah. Padang sawah arah ke depan kita kurang lebih 35 kilo. Ini kalau tidak salah Jorong Kota Tuwo. Ya, bisa dipastikan kendala perjalanan kita hingga sampai ke Malampah tentunya dihalangi atau banyak rintangan seperti lumpur barangkali. Tapi kita belum tahu pasti lokasinya di dekat mana. Teman kita bisa membayangkan salah satu lokasi yang parah di sekitaran depan Puskesmas Alan Mati atau di sekitaran kantor Wali Nagari ya. Cuman kalau kantor Wali Nagari berkemungkinan aman karena posisi kantor Wali Nagari Alan Mati posisinya arah di ketinggian. Biasanya bus yang dari Bukit Tinggi ke Pasaman Barat sejak Kelo sampai bermasalah sering via Kota Kacia ini atau arah ke Malampah dari Bukit Tinggi arah ke Pasaman Barat. Kalau pagi kebanyakan yang via Kelo sampai dan arah ke Pasaman via Malampah. Kita masih lanjut. Ini jalan udah banyak yang berlubang dan rusak parah. Nagari Kota Kacia. Kacia pengertiannya bersamanya kalau bahasa Indonesianya kecil, artinya kota kecil. Namun ini bukan sebuah kota, cuman sebuah nagari atau desa yang dinamakan dengan Desa Kota Kacia. Ini Jorong Kampung Angus, berarti 2 jorong udah kita lewati. Jorong Kota Tuwo dan Jorong Angus di Nagari Kota Kacia.
rata-rata udah rusak parah ya. Akses jalan di Nagari Kota Kecil yang posisi arahnya ke Nagari Alhamati. Ya ini pas hujan ini air sering naik ke ini ke aspalnya. Ya masuk. Nah, Nagari Kota Kecil kita tinggalkan dan kita akan mengarah ke Nagari Alhamati. Ada truk ya, ini membuktikan kalau akses simpang Ampek Panti belum bisa dilewati. Nah, truk masih melintas atau melewati akses ini, akses padang sawah kumpulan. Masih di Nagari Alhamati menjalang masih di Nagari Kota Kecil mengarah ke Nagari Alhamati. Jalur sempit, juga jalur padat penduduk yang bersiarah di belakang kita. Kalau truk memang harus dipandu di sini. ALS biasanya melintas di jalur ini sekitaran pukul 3 sore, rekan-rekan Senak Minang. Sekitaran pukul 3 sore hingga pukul 4 sore yang arah dari Ujung Gading ke Medan. Nah, kita masuk di Nagari Alhamati di Kecamatan Simpang Alhamati atau Simpati. Kota Kecil kita tinggalkan. Kita udah masuk di Kecamatan Simpati di Nagari Alhamati. Nah, di sini hingga ke Malampa padat penduduk juga ini. Udah ramai rumah-rumah warga ini. Jadi nanti kita akan lihat lokasi
tempat-tempat banjir bandang yang terkena dampak. Karena kabarnya ada ratusan hektar sawah yang siap panen jadi korban. Juga 2 orang warga dikabarkan jadi korban jiwa. Nah, ini biasanya kalau hujan nih air naik ke permukaan aspal nih. Terus nah, ini jalan udah rontok nih. Dan kita sampai di pasar Alahan Mati. Namanya 1 kali dalam seminggu, tiap hari Minggu, tepat di hadapan kita, pasar Alahan Mati. Rekan-rekan sudah menang pasar Alahan Mati di Kecamatan Simpati, Pasaman. Jadi di Kecamatan Simpati ini ada 2 nagari, yakni Nagari Alahan Mati dan Nagari Simpang. Dan di depan Almas yang udah tidur panjang, tarik kumpulan Simpang 4. Nah, dari sini kabarnya air udah naik nih, ke aspal nih. Kejadiannya tanggal 14 Selasa sore itu menjelang maghrib, banjir bandang. Jadi yang terkena dampak dari Nagari Alahan Mati ini hingga sampai ke Nagari Simpang.
Ini jalan ini udah lama ini rusak. Nah, yang di sebelah kanan, di alirnya yang ke sebelah kanan ya, menimpa banjir bandang sungai. Ini udah sangat rusak parah. Nah, di sini pas kejadian air naik nih, pas waktu banjir bandang. Nah, ini puskesmas yang di depan kanan masih belum sempurna dibersihkan, masih banyak sampah. Cuman puskesmas tentunya masih beroperasi. Fasilitas kesehatan di Nagari Alamati ini itu ada yang ambruk. Dan kantor wali Nagari Alamati yang di depan atas di ketinggian aman ya. Nah, ini satu truk apa ini yang di depan. Nah, ini sangat parah ini yang arah ke depan kita ini, rekan-rekan Senak Minang. Nah, air banjir bandang yang di sebelah kanan ya, mana airnya udah normal, nggak naik ke badan aspal ini. Nah, di sini kabarnya satu warga yang di bawah arus banjir bandang yang selokan di sebelah kiri ini. Nah, hingga sampai ke Nagari Simpang ini naik airnya pas kejadian. Padahal ini aspalnya masih beberapa setahunan ya baru ya. Masih lanjut. Ya, sebagian masih ada yang rusak parah, cuman di sejumlah jorong lainnya di Nagari Alamati ini. Nah, ini yang di sebelah kanan, gagal jagung dan padi. Nah, ini air yang di sebelah kiri ini naik sungainya. Wow, nah ini parah ini yang di sebelah kiri ini.
Di sini juga air juga naik nih, hingga ke badan aspalnya pas kejadian, hingga mengganggu lalu lintas beberapa jam nih. Ya emang akses ini sedikit sempit. Ini satu tunggal listrik yang tumbang. Yuk kita lanjut. Jadi alhamdulillah akses jalan alamat ini udah bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 pasca bencana banjir bandang pada tanggal 14 April 2026 pada Selasa, dan tepatnya pada hari ini, hari Minggu tanggal 20, hari ke-5 pasca bencana. Akses ini cukup lancar bugar, dan mesti hati-hati di beberapa titik karena ada jalan yang rusak parah, berlobang, hingga masih ada genangan air. Dan kita masuk di Nagari Simpang yang masih di Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman. Alat berat yang di depan. Nagari Simpang, Simpang Selatan. Kita masih di Nagari Simpang, tepatnya di Jorong Sawalawe. Pasar Simpang. Yuk. Ya itu kita mesti mengalah. Wajib mengalah. Masih di Nagari Simpang, di Jorong Simpang
timur. Nah, jadi itulah rekan-rekan Sonak Minang, suasana Nagari Alan Mati dan Nagari Simpang di Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman, yang mana beberapa hari yang lalu atau sekitaran 5 hari yang lalu, tepatnya pada hari Selasa sore, telah terjadi bencana alam banjir bandang di salah satu jorong atau di beberapa jorong di Nagari Kotokacia dan jorong dan Nagari Alamati di Kabupaten Pasaman ini, yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan merusak sawah masyarakat hingga merusak akses jalan. Semoga bencana tersebut tidak terulang lagi dan para korban diberi ketabahan dan selalu berhati-hati di jalan raya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.